Hai semuanya, hidup ini, kalau kita pikir-pikir, adalah sebuah perjalanan yang kadang mulus, kadang juga berliku banget. Seringkali, kita merasa terjebak dalam rutinitas, merasa bosan, atau bahkan bingung mau melangkah kemana. Tapi sebenarnya, di setiap momen, ada aja pelajaran berharga yang bisa kita pungut. Pelajaran-pelajaran ini, kalau kita benar-benar meresapi dan menerapkannya, bisa jadi kunci buat membuka pintu-pintu baru dalam hidup kita, mengubah segalanya jadi lebih baik selamanya. Ini bukan tentang hal-hal yang bombastis atau teori rumit, tapi justru tentang hal-hal sederhana yang seringkali kita lewatkan begitu saja dalam kesibukan sehari-hari. Salah satu pelajaran paling fundamental yang sering dilupakan adalah tentang menerima diri sendiri seutuhnya. Kita hidup di era di mana media sosial seringkali menampilkan standar kesempurnaan yang tidak realistis. Setiap hari kita dibombardir dengan gambar-gambar orang yang terlihat sempurna, hidup yang sempurna, dan karir yang sempurna. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri kita dengan mereka, mencari-cari kekurangan pada diri sendiri, dan merasa tidak cukup baik. Padahal, setiap manusia itu unik, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menerima diri sendiri bukan berarti kita berhenti berusaha jadi lebih baik, tapi justru sebaliknya. Dengan menerima siapa kita apa adanya, kita jadi punya fondasi yang kuat untuk berkembang. Kita tidak lagi buang-buang energi untuk menjadi orang lain, tapi fokus untuk mengoptimalkan potensi yang sudah kita punya. Ini tentang memahami bahwa kita berharga dengan segala keunikan dan ketidaksempurnaan kita. Ketika kita bisa memeluk kekurangan kita dan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan kita, bukan sebagai hambatan, disitulah kekuatan sejati muncul. Kita akan merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan energi positif itu akan terpancar ke lingkungan sekitar kita. Kemudian, ada pelajaran tentang pentingnya rasa syukur. Ini mungkin terdengar klise, tapi sungguh, dampaknya luar biasa. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, seringkali kita fokus pada apa yang belum kita punya, atau apa yang salah. Kita mengeluh tentang macet, tentang pekerjaan yang menumpuk, tentang hal-hal kecil yang tidak berjalan sesuai keinginan. Padahal, kalau kita mau berhenti sejenak dan melihat sekeliling, ada begitu banyak hal yang patut disyukuri. Nafas yang kita hirup, matahari yang bersinar, makanan di meja, keluarga yang menyayangi, teman-teman yang mendukung. Bahkan hal-hal kecil seperti secangkir kopi di pagi hari atau obrolan ringan dengan tetangga bisa jadi alasan untuk bersyukur. Ketika kita mulai membiasakan diri untuk bersyukur, pandangan kita terhadap hidup akan berubah drastis. Kita jadi lebih positif, lebih menghargai setiap momen, dan masalah-masalah yang dulu terasa besar bisa jadi terlihat lebih kecil. Rasa syukur itu seperti magnet, menarik lebih banyak kebaikan ke dalam hidup kita. Semakin kita bersyukur, semakin banyak hal yang akan kita syukuri. Ini adalah lingkaran positif yang akan terus membawa kebahagiaan. Pelajaran berikutnya adalah tentang kekuatan pikiran dan kata-kata. Pernah dengar ungkapan, hati-hati dengan apa yang kamu inginkan, karena kamu mungkin mendapatkannya. Itu sangat benar. Pikiran kita punya kekuatan luar biasa. Kalau kita terus-menerus berpikir negatif, membayangkan kegagalan, atau meragukan kemampuan diri, kemungkinan besar itulah yang akan terjadi. Sebaliknya, kalau kita memelihara pikiran positif, membayangkan kesuksesan, dan meyakini bahwa kita bisa, energi itu akan menarik hal-hal baik. Ini bukan sihir, tapi lebih ke arah bagaimana pikiran kita mempengaruhi tindakan dan sikap kita. Demikian pula dengan kata-kata yang kita ucapkan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kata-kata punya energi. Ketika kita sering berkata, saya tidak bisa, atau ini terlalu sulit, kita secara tidak langsung membatasi diri kita sendiri. Coba ubah dengan saya akan mencoba atau saya akan cari cara.
Perubahan kecil dalam diksi ini bisa membuka peluang-peluang baru. Begitu juga saat berbicara dengan orang lain. Kata-kata positif dan membangun bisa menyemangati, sementara kata-kata negatif bisa menjatuhkan. Jadi, berhati-hatilah dengan setiap pikiran dan setiap kata yang keluar dari mulut kita. Mereka adalah alat yang sangat ampuh untuk membentuk realitas kita. Kemudian, mari kita bicara tentang pentingnya belajar dari kegagalan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah gagal. Kegagalan itu bagian tak terpisahkan dari hidup. Seringkali kita melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, sebagai bukti bahwa kita tidak mampu. Padahal, kegagalan itu adalah guru terbaik. Setiap kali kita gagal, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Mungkin kita perlu mengubah strategi, mungkin kita perlu belajar lebih banyak, atau mungkin kita perlu mengembangkan keterampilan baru. Orang-orang sukses di dunia ini bukan mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang tidak menyerah setelah gagal. Mereka melihat kegagalan sebagai umpan balik, sebagai kesempatan untuk tumbuh, dan sebagai langkah menuju keberhasilan. Jangan takut untuk mencoba lagi setelah jatuh. Bangkitlah, analisis apa yang salah, perbaiki, dan melangkah lagi. Ingat, kegagalan hari ini bisa jadi fondasi untuk kesuksesan di masa depan. Semakin banyak kita belajar dari kegagalan, semakin tangguh dan bijaksana kita akan menjadi. Selanjutnya, pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Keluarga, teman, rekan kerja, tetangga, mereka semua adalah bagian dari jaring kehidupan kita. Menjalin dan memelihara hubungan yang positif adalah investasi yang sangat berharga. Berikan perhatian, dengarkan dengan empati, berikan dukungan, dan jadilah pribadi yang bisa diandalkan. Konflik dan kesalahpahaman itu wajar, tapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Belajarlah untuk memaafkan. Belajarlah untuk berkomunikasi secara terbuka, dan belajarlah untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Ketika kita punya hubungan yang kuat dan sehat, kita punya sistem pendukung yang luar biasa saat menghadapi kesulitan. Kita punya orang-orang yang bisa berbagi kebahagiaan dan kesedihan dengan kita. Hubungan yang baik bukan hanya membuat hidup kita lebih berwarna, tapi juga berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik kita. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang dengan hubungan sosial yang kuat cenderung hidup lebih lama dan lebih bahagia. Pelajaran lain yang sering terlewatkan adalah hidup di masa sekarang. Kita seringkali terlalu terpaku pada masa lalu, menyesali hal-hal yang sudah terjadi, atau terlalu khawatir tentang masa depan yang belum pasti. Akibatnya, kita melewatkan apa yang ada di depan mata kita, masa kini. Padahal, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum tiba. Fokus pada momen ini, hargai setiap detiknya, dan rasakan kehadiran penuh dalam segala aktivitas. Saat makan, nikmati rasanya. Saat berjalan, perhatikan sekeliling. Saat berbicara dengan seseorang, berikan perhatian penuh. Ini bukan berarti kita tidak boleh merencanakan masa depan atau belajar dari masa lalu, tapi itu berarti kita tidak membiarkan masa lalu atau masa depan menguasai pikiran kita, sehingga kita lupa hidup. Latihan kesadaran atau mindfulness bisa sangat membantu dalam hal ini. Dengan hidup di masa sekarang, kita akan merasa lebih damai, lebih fokus, dan lebih bisa menikmati keindahan hidup yang seringkali terlewatkan. Terakhir, tapi tidak kalah penting, adalah pentingnya memberi dan berbagi. Kebahagiaan sejati seringkali ditemukan bukan saat kita menerima, tapi saat kita memberi. Memberi tidak selalu berarti uang. Kita bisa memberi waktu, perhatian, ilmu, senyuman, atau sekadar kata-kata penyemangat. Ketika kita memberi tanpa mengharapkan balasan, ada perasaan puas yang luar biasa yang muncul. Ini adalah hukum alam semesta. Semakin banyak kita memberi,
semakin banyak pula yang akan kita terima. Mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam bentuk kebaikan lain. Berbagi juga membantu kita melihat bahwa masalah kita tidak selalu yang terbesar di dunia. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar. Dengan memberi, kita tidak hanya membantu orang lain, tapi juga memperkaya jiwa kita sendiri. Ini menumbuhkan rasa empati, kasih sayang, dan membuat kita merasa lebih terhubung dengan sesama. Semua pelajaran ini, kalau kita cermati, saling berkaitan. Menerima diri sendiri memungkinkan kita bersyukur. Rasa syukur membuat kita lebih positif dalam pikiran dan kata-kata. Kekuatan pikiran membantu kita belajar dari kegagalan. Belajar dari kegagalan membuat kita lebih tangguh dalam hubungan. Hidup di masa kini membantu kita menghargai setiap momen. Dan memberi serta berbagi adalah puncak dari semua itu, mengalirkan kebaikan ke seluruh penjuru kehidupan kita. Ini bukan resep instan untuk kebahagiaan, tapi lebih kepada pola pikir dan kebiasaan yang jika terus diasah akan membawa perubahan transformatif. Perubahan ini mungkin tidak datang dalam semalam, tapi perlahan-lahan, seperti tetesan air yang mengikis batu, akan mengubah hidupmu selamanya menjadi lebih bermakna, lebih damai, dan lebih penuh kebahagiaan. Mulailah dari satu pelajaran, resapi, dan biarkan itu memandu langkahmu menuju versi terbaik dari dirimu.